semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Margareta Makapuas dengan NIM 2946024 dari mahasiswa Teknik Lingkungan 2020 Universitas Mula Warman. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan terakhir di modul 5 praktikum gambar teknik. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini saya telah letakkan gambar di AutoCAD saya, dan untuk AutoCAD yang digunakan adalah tahun 2011. Gambar ini bisa kita letakkan dengan bantuan insert, kita meletakkannya di sini. Pertama, kita akan mengatur ini pada 3 dimensi. Kita mengatur pada setting, yaitu pada pilihan 3D modeling. Setelah kita mengatur 3D modeling, kita pertama atur unitnya dengan ketik UN. Di sini saya mengaturnya dari desimal, dan di sini presisinya 0, dan saya menggunakan milimeter. Lalu setelah itu kita klik OK. Berikutnya kita bisa mengubah dim style-nya, dim style. Kita ketik dim style, lalu kita enterkan. Kita pilih modify. Setelah itu di sini di line saya sudah mengaturnya menjadi 4 di sini. Di simbol arrow-nya juga saya ubah atur jadi 4. Di text-nya juga saya mengaturnya jadi 4. Dan terakhir di primary units-nya saya atur dari desimal dengan presisinya 0. Ini diatur dengan sesuai kebutuhan saja. Setelah semuanya selesai diatur, kita bisa klikkan OK. Kita close. Oke, mari kita mulai menggambar. Saya akan menggambar di bagian dalamnya terlebih dahulu. Pertama, saya akan menggunakan tools draw pada command line. Kita buat garis bantu dulu dari titik sini, pilih salah satu titik, kita tarik 133. Setelah itu dari titik ujung sini, kita ambil sejauh 105 ke arah kiri, 105, ke arah atas, jauh 10, dan ke arah kiri, jauh 28. Tarik lagi ke arah kiri 7. Dah. Jadi seperti ini. Kemudian kita bikin lagi di sini, kata di sebelah kiri 10, jadi di sini 10, ke arah kanan 105. Jadi seperti ini. Kemudian di sisi sini memiliki tinggi sebesar 7,5, dan berikut juga di sisi lainnya. Di sini 7,5. Setelah itu tadi karena di situ diketahui ada panjangnya 32, 9, dan 64, jadi dari titik sini kita arahkan ke arah kiri sejauh 32, baru kita arahkan ke atas, dan dari titik sini yang ada tanda hijau ini kita arahkan ke kanan sejauh 64. Saya tarik garis ke atas. Setelah itu untuk membuat garis miring antara titik ini dan ke sini agar kita bisa satukan, kita bisa menggunakan satu garis bantu, kita arahkan ke arah atas dan anggap aja tingginya sekitar 12,5. Enter kan di garis satunya 12,5. Setelah itu kita bisa satukan antara titik ini, garis ini dengan garis yang ada di tengah. Kita pakai tools draw dan command line, baru kita arahkan dari titik ujung sini ke titik yang ada garis tengahnya di sini. Begitu juga sebaliknya. Kita arahkan hingga jadi seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan trim pada tools modify command trim untuk menghapus garis-garis yang ingin kita hapus. Ini, atau juga kita bisa menggunakan delete pada keyboard kita dengan blok semuanya, delete. Sehingga akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian atasnya, kita arahkan di sini memiliki tinggi 37,5, ke arah kiri panjangnya 32, dan ke arah atas tingginya 13. Setelah itu kita arahkan lagi ke kiri sejauh 27, dan ke arah atas 6. Dan ke arah kanan 35.
Setelah itu kita tarik garis ke bawah sejauh 12,5. Ke arah kanan lagi 30 sejauh 33. Turun lagi 12,5. Dan ke arah kanan itu 33. Kita turun lagi sejauh 7. Setelah itu dari titik sini memiliki ketinggian 24,5. Kita tarik garis di sini. Kita enterkan. Sehingga jadilah gambar seperti ini. Untuk tadi ukuran-ukurannya, ini kita bisa lihat dari sini, dan kita bisa menghitungnya. Misalnya 35, 95, 110, ini kita lakukan perhitungan terlebih dahulu agar kita dapat menggambar pada bagian dalamnya. Karena di soal ada arsiran, jadi kita bisa membuat arsiran untuk bagian dalamnya ini. Itu kita bisa dibantu dengan tools draw. Kita klik tools draw ini, pilih command hatch. Lalu kita pilih jenis arsirannya. Di sini saya akan pakai yang arsir. Kita klik, baru kita pilih objek mana yang mau kita arsir seperti ini. Baru di sini kita ubah skalanya menjadi 50. Enter. Seperti ini. Kemudian untuk merapikan gambarnya kita bisa menggunakan trim terlebih dahulu agar gambar yang dihasilkan bisa lebih rapi sesuai dengan soal. Dan jadi seperti ini. Langkah berikutnya kita bisa mengubahnya dalam bentuk 3 dimensi dengan cara blok lagi semua gambarnya. Baru pada tools modeling, kita di sini ada pilihan extrude, terus pada menu extrude kita bisa pilih jadi revolve. Kita pilih garis di sini sejauh 270, sejauh 270. Lalu kita juga arahkan ke arah bawah jauh 270. Kita enterkan sehingga gambar yang dihasilkan akan seperti ini. Setelah gambar yang dihasilkan seperti ini, kita bisa menggunakan tools view untuk melihat bentuk 3 dimensinya. Tools view di sini ada pilihan 2D wireframe, kita klik. Lalu kita pilih shades of day. Sehingga akan seperti ini, dan kita bisa mengaturnya dengan orbit untuk melihat seperti apa gambarnya. Selain itu juga saya mengatur dengan orbit, kita bisa pakai yang unsafe view ini. Kita bisa pilih sesuai dengan kemauan kita. Jadi seperti ini adalah gambar dari 3 dimensi yang telah kita buat sama seperti pada soal. Nah, langkah terakhir adalah setelah kita buat seperti ini, kita bisa menambahkan dimensi. Namun sebelum itu kita bisa aturnya dengan ketik dulu UCS di keyboard, UCS. Setelah itu kita pilih titik mana yang mau kita bikin dimensinya. Misal titik ini, kita tarik X-nya ke arah kanan dan Y-nya ke arah atas. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa membuat dimensi dengan bantuan pilihan menu anonik. Di sini kita pilih dimensi, di sini saya akan menggunakan dimensi linear. Ini baru kita tarik ke arah atas. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa buat dimensinya seperti ini. 23, 35, di sini ada 103 yang kita buat tadi, ada 8, di sini ada ukuran ininya 35, dan ini secara otomatis bisa kita buat ya semuanya ukurannya. Di sini 35, 108, dan kita bisa menggunakannya pakai dimensi linear, tinggal kita ubah aja tulisannya dan kita tambahkan diameter. Karena yang lingkaran ini kita gunakan diameter. Dan selain itu di sini saya akan menambahkan kata-kata. Jadi untuk menambahkan per kata-kata gitu, kita bisa pakai yang namanya multi-leader. Jadi kita pilih multi-leader. Setelah itu kita pilih yang mana yang mau kita jadikan
Bagaimana kita jelaskan gambar misalnya pada ini, misalnya di titik ini, tinggal kita tarik garis ke sini, dan kita ketik apa yang mau kita ketik. Misalnya di sini saya akan ketik 2,38 kali 4,76 alur pasak. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur tulisannya, ukurannya mau seberapa. Misalnya 2. Kalau misalnya terlalu kekecilan, kita bisa ngatur lagi hingga akan menjadi seperti ini tulisannya. Jadi akan seperti ini. Jadi saya dimensi dan ini untuk tulisannya. Dan pada hari ini saya sudah membuatnya tadi kemarin mengenai dimensi-dimensi. Di sini ada 133, 33, 35 dan seterusnya. Dan di sini saya sudah menambahkan beberapa tulisan atau kata-kata seperti ini 2,38 kali 4,76 alur pasak. Dan di sini juga ada 2,45 derajat lebih miring pada kedua ujung. Jadi pada penggambaran kali ini saya menggunakan yang namanya dimensi linear saja, dan untuk menambahkan keterangan di sini saya pakai multi leader. Oke, jadi begitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggambaran 3 dimensi untuk soal 1. Diharapkan teman-teman dapat mengerti semuanya dan bisa diuji coba di AutoCAD-nya masing-masing. Terima kasih banyak sudah menonton sampai titik ini, dan untuk soal 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zitriani dengan NIM 2940054. Jadi di sini saya akan melakukan pengerjaan model 5, yaitu soal 2. Nah, untuk gambarnya itu hasil akhirnya nanti kira-kira seperti ini. Jadi ini merupakan gambar 3 dimensi. Nah, jadi bisa kita langsung mulai. Untuk pengerjaan pertama itu kita menggambar circle dulu dengan ukuran 5 cm. 4 cm. Nol koma tujuh. Habis itu ukurannya itu 1,5. Terus itu ukurannya selanjutnya itu 1 cm. Setelah itu kita akan memindahkan lingkaran yang kecil ini menggunakan modify new masih tinggal. Lalu ke bawah itu ukurannya 8 cm. Setelah itu kita akan menggunakan mirror, modify mirror, tentukan titik pencerminannya, lalu enter. Nah, seperti ini. Baru kita akan melanjutkan penggambaran dengan line. Sebelumnya kita ketikkan posisinya, yang ini juga kita ketikkan posisinya.
Lanjut lagi, kita pilih line, ketikkan, ketikkan lagi, kita pilih sisinya. Nah, untuk yang bagian bawah itu juga kita pakai line. Mulainya itu dari bawah sini, habis itu disesuaikan aja. Sini. Ke bawah itu ukurannya 4 ya. Lalu ke sini itu disesuaikan aja sama yang lingkaran ini. Setelah itu kita akan membuang garis-garis yang nggak diperluin pakai trim. Enter. Pilih aja yang nggak dipakai mana. Kita pakai trim, pilih objeknya, pilih garis-garisnya, kita ketik enter, baru pilih. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita blok semuanya. Oh, kita draw circle dulu dengan ukuran 5 cm. Kita blok semuanya, baru kita ketik gradient. Nah, habis itu kita akan membuat ini, objek ini menjadi objek 3 dimensi dengan menggunakan tools extrude. Kita pilih aja, baru kita pilih mana yang mau dijadikan 3 dimensi, enter. Jadi itu ini ukurannya ke bawah itu 2,5. Untuk yang lingkaran ini juga kita extrude ya. Ke atas itu ukurannya 4 cm. Nah, yang lingkaran kecil ini juga kita extrude. Itu ke bawah ukurannya 0,5. Untuk yang lingkaran kecil ke bawah itu ukurannya 2,5. Dan sebelah sini sama, 0,5. Terus yang kecil itu 2,5. Oh ya, lingkaran yang ini juga ya, itu sebenarnya ukurannya 12 aja, soalnya nanti kan dia mau dihapus. Jadi sekiranya cukup untuk nembus ke bawah doang. Kira-kira segini. Nah, yang ini kita mau supaya dia itu nembus ke bawah gitu. Kayak ini. Nah, kira-kira nanti kayak gini.
Habis itu kita subtract, kita pilih objek tetapnya dulu, baru enter, baru objek yang mau dihapus. Nah, ini juga sama. Kita klik subtract, kita pilih ini, baru pilih lingkaran yang mau dihilangkan. Nah, seperti ini. Untuk lingkaran kecilnya ini juga kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Yang ini juga sama, di subtract. Nah, jadi mungkin hasilnya seperti ini. Setelah itu kita kembali ke model 2D wireframe. Kita dari atas. Habis itu kita buat lingkaran lagi. Ukurannya itu 1,5. Kita buat lagi circle. Buat tadi 1,5, ini yang sekarang ukurannya itu 1 cm. Habis itu yang ketiga ukurannya itu 0,5. Habis itu kita draw polyline dari bawah sini. Sini itu 4. Baru ke atas itu juga 4. Baru kita hubungkan aja langsung, tapi kita ketik dulu kan. Nah, sudah seperti ini. Yang lingkaran ini kita hapus dengan menggunakan trim. Seperti ini. Kita ketik lagi region, select object. Habis itu kita pindahin supaya dia itu nempel sama objek yang sebelumnya ini, yang gede. Sudah seperti ini, baru kita lihat. Nah, habis ini kita akan memutar dengan menggunakan 3D rotate. Kita pilih objeknya, enter, lalu pilih sumbu untuk merubah posisinya. Pilih ke arah sini, baru dijajarkan. Nah, jadi kayak gini. Habis itu kita extrude lagi. Pilih ke arah sini itu 0,6. Habis itu yang lingkaran ini, yang lingkaran di luar, kita keluar dengan ukuran 0,4. Yang lingkaran kecil itu juga kita extrude, cuman dia ukurannya nggak sembarang aja, asal nanti dia bisa nembus ke belakang. Nah, ini kita pilih buat dipindahin. Jadi kita pilih modify-nya, kita select objeknya, kita enter,
baru kita dorong ke dalam. Jadi nanti dia kayak gini. Habis itu kita subtract. Kita pilih bidang yang tetap. Lalu select objek yang ingin dihapus. Nah, jadi hasilnya nanti kayak gini. Setelah itu kita mirrorkan. Kita select aja, baru kita pilih mirror. Kita pilih titik tengahnya. Nah, kayak gini, baru kita enter. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti ini hasil penggambarannya. Jadi terdapat lubang, terus yang ini itu harus lanjut sampai ke belakangnya. Mungkin jika ada kendala, saya minta maaf, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.